Kaizen Accounting. Channel ini membahas putar tentang akuntansi. Oke teman-teman semua. Untuk selanjutnya teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang definisi-definisi akuntansi atau istilah-istilah akuntansi di beberapa kalangan seperti itu teman-teman, baik itu di internal perusahaan atau internal entitas maupun di eksternal entitas. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman semua silakan subscribe video saya dan silakan di like juga. Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan saran, silakan ketik saran teman-teman semua di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman butuh, silakan direview tentang dividen payout ratio misalnya. Nah teman-teman boleh masukkan di komentar teman-teman. Insya Allah untuk berikutnya kita akan mereview apa yang teman-teman minta. Insya Allah kita akan usahakan. Nah baik teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dari definisi dari beberapa kalangan. Nah teman-teman semua, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa accounting is art atau seni. Ya. Yang kedua, mungkin biasa teman-teman mendengar accounting is a business language atau akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Yang ketiga, akuntansi itu adalah science. Ya. Dan yang keempat, akuntansi itu adalah teknologi. Ada banyak sekali orang mengatakan akuntansi adalah ini, akuntansi adalah itu. Tergantung dari mereka menilai dari sudut mana, dari sudut pandang mana. Seperti itu teman-teman. Namun hari ini saya akan memberikan penjelasan dari 4 poin ini. Yang pertama, akuntansi adalah seni. Yang kedua, akuntansi adalah bahasa bisnis. Yang ketiga, akuntansi adalah sains atau ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah teknologi. Oke teman-teman. Yang pertama, akuntansi adalah seni. Kenapa akuntansi dikatakan sebagai seni? Karena di dalam akuntansi itu ada proses pencatatan, ada seni mencatat di dalam. Jadi akuntansi itu dia mengandung seni karena ada seni-seni mencatat di dalamnya. Bagaimana mencatat transaksi bisnis di dalam jurnal umum misalnya? Bagaimana seni mencatat transaksi di dalam jurnal pembelian misalnya, jurnal pengeluaran misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya akuntansi dikatakan sebagai seni karena dia ada seni pencatatan di dalam akuntansi. Yang kedua, akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis. Kenapa akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis? Ingat teman-teman, output dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu digunakan untuk digunakan sebagai bahasa dari para investor dan pihak perusahaan. Jadi laporan keuangan itu dianggap sebagai bahasa bisnis, memberikan penjelasan kepada orang lain bagaimana sih kondisi aset perusahaan, bagaimana kondisi liabilitas perusahaan, bagaimana kondisi ekuitas dari sebuah perusahaan, apakah saya sebagai investor boleh berinvestasi di perusahaan ini atau tidak. Ya tentunya itu kita melihat dari sudut pandang mana teman-teman melihat. Apakah kita melihat dari profitabilitasnya atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan labanya, ataukah kita lihat dari tingkat likuiditasnya. Seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman dapat melihat perusahaan itu menggunakan laporan keuangannya. Oleh karena itu akuntansi terkadang diungkapkan sebagai bahasa bisnis karena dapat mengkomunikasikan. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, akuntansi dikatakan sebagai sains. Nah, sebelum sains, akuntansi itu adalah sebagai teknologi dulu. Nah, kenapa akuntansi dikatakan sebagai teknologi? Karena akuntansi itu sekarang sudah mulai berkembang. Teman-teman semua, di dunia teknologi atau di software akuntansi saat ini, teman-teman hanya perlu mencatat transaksinya saja di dalam jurnal umum, atau teman-teman hanya perlu mencatat transaksinya saja di jurnal khusus yang telah disiapkan oleh aplikasi atau software akuntansi. Teman-teman tidak perlu tahu dari mana alurnya, kemudian kemana, nanti akan laporan keuangannya akan jadi
terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, akuntansi dikatakan sebagai teknologi. Kenapa? Karena memang akuntansi tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Apalagi hari ini kita sudah menghadapi revolusi industri 4.0, semuanya serba digital. Oleh karena itu, menyusun laporan keuangan tidak hanya dicatat di buku besar dan lain-lain sebagainya, buku folio dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman, akuntansi sebagai teknologi. Yang terakhir yang akan saya jelaskan kepada teman-teman itu adalah akuntansi sebagai sains atau akuntansi sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa akuntansi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Awalnya orang berdebat, apa sih akuntansi itu? Ada yang mengatakan akuntansi itu bukan sains, akuntansi itu bukan ilmu pengetahuan. Padahal tidak teman-teman. Ketika akuntansi itu bukan sains atau ketika akuntansi itu bukan ilmu pengetahuan, maka tidak mungkin akuntansi diajarkan mulai dari dulu. Seingat saya waktu SMP saya mendapatkan mata pelajarannya adalah pembukuan. Ya, yang SMP, SMA, maksud saya setelah SMA saya sudah mulai mendapatkan mata kuliah akuntansi. Nah, di perguruan tinggi itu sudah menerapkan ada satu program studi namanya program studi akuntansi. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan akuntansi itu bukan sains, loh, kenapa kita mesti mempelajari akuntansi? Bahkan ada jurusan akuntansi. Akuntansi itu banyak konsentrasinya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi manajemen, ada auditing, ada perpajakan. Itu semua merupakan cabang dari akuntansi. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, karena akuntansi itu sudah menjadi multi paradigma atau akuntansi itu adalah sebuah sains yang multi paradigma. Ibarat kata orang buta memegang seekor sapi, ketika dia memegang ekornya, bisa jadi mereka mengatakan ini adalah telinga. Seperti itu orang buta. Nah, oleh karena itu kenapa akuntansi dikatakan sebagai multi paradigma? Kita melihat dari sudut pandang mana, maka akuntansi itu beda definisinya. Contoh misalnya dari art, dari seninya, kita melihat dari sisi seninya. Makanya kita mengatakan akuntansi itu adalah seni. Ya, kita melihat dari pengkomunikasian informasi atau pengkomunikasian laporan keuangan, ya kita melihat ternyata akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Intinya akuntansi itu bisa kita pahami dari sudut pandang mana teman-teman melihat akuntansi seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya penjelasan tentang akuntansi ya, yang biasa teman-teman dengar. Sekali lagi terima kasih atas teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, dan like video saya. Setelah itu teman-teman silakan masukkan komentar-komentar teman-teman di kolom komentar. Sekian, bila bisa bila